peserta didik SMP Muhammadiyah Pleret kelas 7, 8, dan 9 yang saya hormati dan anak-anak yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, orang tua, wali, dan juga anak-anak sekalian, marilah kesempatan pagi hari ini kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, inayah kepada kita semuanya, lebih-lebih yang berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Dan semoga salam dan salawat tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, juga kita yang sangat menantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan pagi hari ini saya juga akan mengingatkan atau memperkenalkan kepada anak-anakku khususnya kelas 7 tentang visi dan misi SMP Muhammadiyah Pleret. Visi SMP Muhammadiyah Pleret adalah mewujudkan masyarakat yang takwa, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Dari visi itu, maka misi yang harus kita laksanakan ada beberapa di antaranya. 1. Membina kehidupan berakhlak mulia yang menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Dan yang kedua, melatih pembiasaan diri dalam beribadah sebagai wujud dari ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang keempat, membina kehidupan berwawasan lingkungan. Nah, dengan visi misi seperti ini, sehingga semua nanti akan kita, pembelajaran akan kita arahkan untuk ketercapaian visi yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat kepada anak-anakku, khususnya kelas 7. Kami berterima kasih kepada orang tua atau walinya yang telah mempercayakan proses pembelajaran di dalam mengajar, mendidik, dan juga kita untuk membina putra-putri penjenengan selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan proses pembelajaran dapat berlangsung lancar dan berhasil dengan memuaskan sebagaimana target yang telah kita tetapkan bersama. Selanjutnya kami juga ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 7 yang telah naik ke kelas 8 dan anak-anakku kelas 8 yang naik ke kelas 9. Kami ucapkan selamat dan semoga bisa melanjutkan pembelajaran sampai nanti berhasil dengan memuaskan dan bisa mengikuti proses pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga hasilnya juga bisa memuaskan. Untuk selanjutnya perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada Bapak Ibu dan kepada anak-anakku semuanya terkait dengan kebijakan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Pleret, yang berdasarkan, ya ini semuanya dasar pemikirannya atau dasar kebijakannya juga bersumber dari dasar dari kebijakan Dinas Dipora maupun kebijakan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Nah, untuk itu selama ada masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan di SMP Muhammadiyah Pleret. Yang pertama,
tahun pelajaran baru akan dimulai nanti hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Sehingga tahun pelajaran 2020-2021 itu mulai hari Senin itu kita sudah resmi sudah mulai awal tahun pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dalam jaringan atau online, tidak boleh tatap muka karena masa saat ini adalah masih dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, proses pembelajaran dilaksanakan 6 hari sekolah. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kita melaksanakan 5 hari sekolah, untuk selanjutnya ini kita 5 hari sekolah itu kita ganti dengan 6 hari dengan alasan masa pandemi COVID-19. Nanti kalau mungkin masa pandemi ini sudah berakhir, kita bisa lagi kembali ke 5 hari sekolah. Saya ulangi lagi, proses pembelajaran pada masa pandemi masa pandemi COVID-19 ini nanti akan dilaksanakan 6 hari sekolah mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Jadwal pembelajarannya setiap hari maksimal itu 5 mata pelajaran. Dan untuk SMP Muhammadiyah Pleret itu setiap hari ada 5 mata pelajaran untuk pembagian jadwalnya. Kemudian untuk 5 mata pelajaran itu durasi waktunya 1 jam pelajarannya adalah 30 menit. Sehingga dalam 1 hari itu ada 30 menit kali 5 jam pelajaran, yaitu 150 menit. 150 menit itu 2,5 jam. Oleh karena itu pembelajarannya setiap hari adalah 2,5 jam. Proses pembelajaran jam pertama dimulai jam 7.30, sehingga ditambah 2,5 jam maka nanti akan berakhir jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Jadi saya ulangi lagi, proses pembelajaran setiap harinya dimulai jam 7.30 dan berakhir jam 10. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa memfasilitasi putra-putrinya, khususnya ya minimal itu memfasilitasi HP dari jam 7.30 sampai jam 10 ini agar bisa mengikuti pembelajaran online dari SMP Muhammadiyah Pleret. Seandainya tidak harus beli, mungkin dengan pinjam dari milik Bapak Ibu hanya mulai jam 7.30 sampai jam 10 saja. Setelah itu nanti sudah tidak ada pembelajaran lagi. Untuk selanjutnya kelas 7 mulai hari Senin sampai dengan Rabu, jadwalnya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau bisa disingkat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dimulai hari Senin tanggal 13 sampai dengan hari Rabu, sehingga hari Kamis sudah pelajaran biasa. Itu untuk kelas 7. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 untuk hari Senin itu digunakan untuk pembentukan pengurus kelas, pembagian kelas, kemudian juga untuk pencatatan jadwal. Kemudian proses pembelajaran akan berjalan mulai hari Selasa. Jadi hari Selasa sudah pelajaran biasa. Untuk hari Senin kita masih pembentukan pengurus dan juga pencatatan jadwalnya. Mungkin tidak sampai jam 10. Ya. Tapi untuk kelas 7 itu nanti masa pengenalan lingkungan sekolahnya itu sampai jam 11 ya, sampai jam 11. Sementara untuk pelajaran biasa nanti hanya sampai jam 10. Selanjutnya, selama proses pembelajaran daring, semua peserta didik, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9,
mengerjakannya dari rumah, tetapi di rumah itu tetap menggunakan seragam ya, sehingga kalau kita pantau dari sekolah, mungkin di saat kita menggunakan media yang bisa melihat putra-putri Bapak Ibu, nanti akan nampak bahwa putra-putri Bapak Ibu itu memakai seragam. Dan untuk selanjutnya, presensi dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari ada presensi. Jadi siapa yang tidak mengikuti itu dianggap tidak hadir, nah, tetapi yang mengikuti itu dianggap hadir. Maka ketidakhadiran ini juga tetap dicatat setiap hari. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan di sini yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler semasa pandemi COVID-19 ini belum dapat dilaksanakan seperti biasa. Oleh karena itu, selama pandemi COVID-19 ini pembelajaran daring 5 jam dari jam 7.30 sampai jam 10. Oleh karena itu mohon perhatian bagi putra-putri Bapak Ibu untuk disiapkan, didampingi di rumah. Dan yang perlu saya sampaikan, di dalam pelaksanaannya itu kita harus selalu mengingat protokol kesehatan, menggunakan masker kalau keluar rumah, menjaga jarak bila bertemu dengan orang lain, selalu jaga kesehatan dengan cuci tangan, dan dengan menjaga kesehatan lingkungan, misalnya kebersihan lingkungannya harus diperhatikan. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran tatap muka seperti biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.